kalau kita lihat Mas Gani kan tadi sempat nyinggung ya laporan keuangan dirilis oleh emiten. Tapi untuk kita atau mungkin teman-teman di luar sana yang masih bingung kayaknya Mas untuk ngelihat laporan keuangan gitu ya. Ini bagian mana sebetulnya yang jadi pointer-pointer utama untuk kita perhatiin? Oke. Biasanya saya membagikannya ke 3 parameter penting. Yang pertama tuh ROE atau return on equity. Karena ini tuh dia merepresentasikan bagaimana manajemen memanfaatkan ekuitas atau modal untuk menghasilkan keuntungan atau profit. Jadi semakin tinggi ROE, udah kemungkinan besar perusahaan bisa semakin bagus lah. Lalu yang kedua, balik lagi dari tadi keuntungan, kita ngomongin ke profit atau EPS-nya. EPS itu ibarat mungkin kalau kita tuh kayak kupon keuntungan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham lah. Kalau misalkan dalam beberapa tahun EPS-nya terus konsisten naik dan bagus terus, ini bisa jadi green flag-nya lah kasarnya untuk si saham-saham yang ada. Dan terakhir dari bisnis biasanya ngelihatnya ROE, EPS sama omset atau revenue. Kalau perusahaan revenue-nya konsisten masih naik, berarti pasar masih bisa menerima perusahaan tersebut. Dan kalau makin tinggi lagi, berarti market share si perusahaan bisa dikatakan bertumbuh gitu. Nah, ini bisa jadi 3 contoh green flag utama kalau mau ngelihat laporan keuangan. Kayak gitu. Oke, jadi ada ROE, EPS, sama tadi revenue ya. Growth. Revenue atau net profit yang lebih penting untuk kita lihat? Net profit sebenarnya. Profit ya. Walaupun revenue nggak bisa dipungkiri ya karena nah itu bisa beda-beda juga nih. Ada revenue turun tapi profitnya naik. Kalau kayak gitu kan biasanya berarti ada efisiensi nih. Cuma misalkan dalam jangka panjang revenue turun terus tapi profitnya naik, bahaya juga karena berarti market share si perusahaan pasarnya nggak bisa dikembangin terus kayak gitu. Oke, tetap harus masing-masing ada porsinya juga sih. Ada faktor cost juga yang akhirnya bisa kita lihat juga gitu ya, seberapa efisien gitu. Nah ini tadi 3 poin. Green flag-nya, kalau red flag-nya di mana Mas Gani? Dari yang tadi sebenarnya bisa dibalik juga, itu jadi red flag. Misalkan IPS minus atau segala macam minus. Cuma misalkan buat screening awal, ngecek valuasi seperti PBV, PR tuh cukup penting juga. Kayak terutama untuk perusahaan-perusahaan yang anggaplah paling mudah ngambil PR yang di atas rata-rata, misalkan udah sampai 50 atau 30. Karena mungkin saya biasa ngambilnya, anggaplah misalkan deposito atau return yang lain yang punya yield 4%. Nah 4% itu kalau kita balik 1/4% kan 25 nih. Berarti kasar kita butuh 25 tahun untuk BEP atau balik modal. Nah 25 ini disebutnya sebagai PER. Jadi misalkan ada perusahaan-perusahaan yang kasarnya PER jauh di atas yang gampang kayak modelan contoh deposito yang pasti dapat return, ngapain kita capek-capek analisis saham yang selama itu gitu. Mending kita masukin aja uangnya ke yang instrumen lain, obligasi, deposito atau reksadana sekalian yang lebih baik lah. Jadi kasarnya bisa difilter duluan dari sana, tetapi baik lagi walaupun misalkan taunya memang perusahaannya baik, walaupun PR cukup tinggi, nah saya misalkan masuk pun alokasinya akan saya mainkan akhirnya. Oke, jadi rasio-rasio tadi kalau red flag sebetulnya cukup dibalik aja dari green flag tadi ya. Tapi memang alokasinya pada akhirnya harus disesuaikan gitu ya. Tapi kalau teman-teman kan di luar gitu ya, apalagi Mas Gani kalau saya nggak salah juga dulu ITB ya lulusannya. ITB terpapar soal laporan keuangan gitu-gitu nggak sih? Atau justru memang belajar juga? Nggak belajar sama sekali. Nggak belajar ya? Jadi murni manual aja. Nah kalau untuk teman-teman di luar ini gimana nih? Yang memang tadi udah dicatat PE ratio, PBV, kemudian EPS. Tapi ada nggak sih sekarang tools-tools yang memang memudahkan kita? Apakah justru di tahun 2026 ini ya sekuritas atau platform-platformnya sudah menyediakan data itu untuk memudahkan kita? Sudah, sekarang kayaknya udah banyak banget third party yang kita gratis bisa ngelihat semua finansialnya. Bahkan pakai stock screener dari broker kayaknya udah cukup banyak juga tuh untuk stock screening segala macam. Misalnya kayak tadi PER, jangan yang tinggi deh. Misalkan kita mungkin ngelihat nanya di AI atau Google PR di bawah 10 misalkan. Udah cari aja di stock screening, ntar muncul langsung saham-sahamnya. Kita misalkan mau analisis ya udah silakan mulai dari situ gitu. Makanya kalau semakin paham bisnis sebenarnya makin bagus juga. Misalkan jadi ngefilter saham yang ROE-nya misalkan di atas 10%, PBV-nya berapa dan growth-nya berapa, udah bakal muncul. Tapi bukan berarti langsung semua saham muncul dibeli. Kita harus analisis sesuaikan lagi dengan profil. Tapi memang akhirnya basis logika, basis pemahamannya harus punya ya. Untuk kemudian tadi minta bantuan third party untuk bisa men-screening dan banyak tools-tools yang bisa digunakan. Jadi ya jangan bingung teman-teman ya. Tadi yang diomongin, harus ngecek laporan keuangan satu-satu, PI-nya gimana. Ya mungkin bisa juga dilakukan itu. Tapi mungkin ada opsi atau alternatif lain. Lagi-lagi basisnya sudah harus paham bagaimana kemudian emiten atau company itu bisa bekerja dan rasio-rasio apa yang harus dilihat. Oke, kalau kita udah lihat laporan keuangannya, next-nya prosesnya apa Mas? Untuk kemudian kita saring saham-saham yang bisa kita masukin ke portofolio kita, apalagi sekarang kan ya ratusan emiten nih ada di Bursa Efek Indonesia. Apa yang selanjutnya harus dilakuin?
Nah, untuk sebenarnya saya selalu merasa kalau portofolio itu personalized dari tiap orangnya. Jadi bisa dibilang kita nggak bisa mendikte orang untuk beli saham A, B, C gitu. Karena saya meyakini itu ada 3 hal yang membedakan tiap masing-masing investor, kayak background jelas. Kan lucu aja misalkan saya mendikte beli saham BMRI misalkan, tetapi dia karyawan BBCA, kan lucu. Dia harusnya lebih tahu BBCA gimana kan. Dan kedua juga misalkan dia kerjanya di bidang batubara segala macam, pasti ketertarikannya untuk saham-saham yang jenisnya batubara juga. Jadi background ini pasti cukup spesifik lah. Yang kedua profil resiko. Nggak mungkin ada orang yang bisa minus 10% udah panik. Tapi ada yang sampai minus 50% pun bodo amat gitu. Kan ini nggak mungkin bakal beda juga nih. Kayak tadi misalkan saham spekulasi yang saya bisa sampai minus 40%, dikasih ke saham orang-orang yang konservatif yang minus dikit juga udah panik kan nggak mungkin juga gitu. Jadi dari sini diktenya juga udah nggak mungkin. Dan yang ketiga tuh kondisi porto. Misalkan saya tuh dalam satu porto tuh bisa 5-7 emiten lah. Dan maksimal 10 kalau emang mungkin ada opportunity atau peluang banyak saham diskon kayak sekarang nih, biasanya bisa sampai 10. Dan misalkan setengahnya nih, 5-nya terisi saham-saham batubara. Dan ada saham batubara lain yang bagus. Udah 5 nih di porto, terus ada satu lagi harus jadi 6. Apakah saya harus nambah? Nah biasanya saya mikir, kayaknya nggak mungkin deh untuk hal ini, jadi mungkin udah pakai yang 5 dulu aja. Jadi pasti untuk milihnya nanti bakal sangat personalis sekali orangnya kayak gimana, kayak gitu. Oke, personalize gak bisa sama ya? Gak bisa didikte karena ya tujuan keuangan orang kan beda-beda juga nih. Tujuan keuangan ada yang mungkin jangka pendek, ada yang mungkin jangka panjang. Saya nggak bisa, nih beli saham A, mungkin bagi saya untuk jangka panjang, ternyata dia buat jangka pendek kan nggak bisa juga. Kayak gitu. Oke, toleransi resiko juga dikembalikan begitu ya, bagaimana kemudian profil resiko masing-masing. Tapi kalau Mas Gani juga melihat ini nggak sih, tadi mungkin dari sisi laporan keuangan atau fundamentalnya dilihat, tapi sisi momentumnya juga dilihat nggak untuk nyaring saham-saham tadi? Di kondisi saat ini, saham-saham apa yang kemudian bisa kita masukin lagi di portofolio, atau nggak basisnya benar-benar harus fundamental yang oke? Nah, karena saya sempat jadi mantan trader, jadi saya cukup paham juga teknikal. Nah, teknikal ini biasanya kan teknikal tuh mengimplementasikan psikologi pasar kayak gimana. Nah, dari situ biasanya saya cari, tapi langsung ke pasarnya si IHSG-nya. Walaupun ke tiap sahamnya ada, cuma utamanya di IHSG-nya. Misalkan kayak kemarin tuh sempat nyentuh di support dari sebelumnya. Nah biasanya sama di titik-titik itu mulai entry saham-sahamnya. Oh ini jadi titik support nih, walaupun taunya harga turun ya nggak masalah gitu. Ternyata saya udah masuk di sini, misalkan turun lagi, cari support lagi, entry lagi kayak gitu. Jadi teknikal saya pakai untuk price action atau timing entry biasanya. Tapi faktor harus beli saham ABC-nya tetap fundamental utamanya. Oke, ini Mas berarti fleksibel kah, atau sebetulnya ada sektor-sektor juga yang kayaknya sektor ini harus masuk deh, tetap dialokasi portofolio, atau enggak, benar-benar semua bebas saja, yang penting masuk secara fundamental, secara teknikal momentumnya juga masuk? Bebas sih, overall saya bebas. Soalnya karena mungkin alirannya saya bottom up, ngelihat dari per saham, yang mana oke, nggak peduli mungkin dari sektornya di saat bagus, masuk sih, momentum oke masuk juga. Menarik ya, bottom up ini juga bisa jadi opsi untuk ngelihat kalau sahamnya udah oke, kalau udah yakin gitu, ya sikat aja.